saya mengeluarkan barang-barang saya ini untuk ditaruh di luar. Setelah dikasih kabar kayak gitu, faja'alan nasu yal'anunahu. Maka orang-orang berkomentar fa'ala. Jadi untuk gak elek nanggone sapa? Tetangga yang bikin dia seperti itu. Setelah orang ditanyai, dikasih tahu begini, oh pancen wong iki. Bendino ngomong elek. Akhirnya gak kuat tanggane. Faja ilaihi jaruhu, akhirnya tetangga yang jahat itu datang. Faqala lahu irji' fa innaka lan tara minni syai'an takrahuhu. Sudah, kembalilah. Bawa semua barang-barangmu ini ke dalam. Engkau tidak akan menjumpai sesuatu yang engkau tidak senangi dari diriku. Apa maksudnya? Setelah ini aku nggak buat gegeran lagi sama kamu, gitu maksudnya ini. Setelah ini saya tidak akan menyakiti kamu lagi. Dan dalam riwayat lain, tetangga tadi datang ke Nabi. Tetangga yang jahat tadi datang ke Nabi. Faja'a jaruhu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma lakaitu minan nas. Ya Rasulullah, bagaimana nih orang-orang mencemooh aku? Kabeh wong lewat ngelokno aku ya Rasul. Sekarang gantian dia yang ngadu ke Nabi. Ma lakaita minhum, apa yang kamu jumpai dari manusia? Emangnya manusia ngapain kamu? Yal'anunani, mereka ngolok-ngolok aku, menjeleki aku, melaknat aku. Kata Rasul, qad la'anakallahu qablan nas. Allah melaknatmu sebelum manusia-manusia tadi. Allah apa? Melaknatmu sebelum manusia-manusia tadi melaknatmu. Fa inni la a'udu. Kalau begitu ya Rasul, aku tidak mengulangi lagi. Faja'al ladzi sakahu ila nabi. Akhirnya faja'al ladzi sakahu ila nabi, kemudian dia datang ke orang yang datang tadi ke Nabi. Jadi riwayat yang lain ini, ketika melihat manusia banyak mencela dia nggak langsung datang ke mana tadi? Ke tetangganya enggak, tapi datang ke Nabi. Maksudnya ngadu, madul. Ternyata nggak dapat suaka, malah dapat omengan bisa dari Nabi kan. Ya akhirnya setelah itu baru datang ke tetangganya dan mengatakan irfa mata'aka, ambillah, angkatlah barang-barangmu, qad kufita, kamu sudah nggak akan disakiti lagi. Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasul sangat memperhatikan hak-hak tetangga. Nah itu ya. Terus wa bayyana anna kathratal ibadah la tughni an sahibiha syai'an idza kana yudi jiranahu. Rasulullah menjelaskan bahwa ibadah yang sangat banyak tidak bermanfaat bagi pelakunya jika dia menyakiti tetangga. Ibadah yang banyak tidak bermanfaat jika dia menyakiti tetangga. Fa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala rajulun, seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, inna fulanata yadkuru au yudkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghairu annaha tudi jiranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, disebutkan fulanah, seorang wanita, yudkaru min kasrati salatiha, salatnya banyak. Ya Rasul, ada fulanah, salatnya itu masya Allah ahli salat. Wasiyamiha, ahli puasa, Senin Kemis Daud, ya, terus Ayyamul Bid puasa. Wasodaqotihah, dan orang yang suka sedekah, luar biasa. Ghairu annaha tu'di jiran, hanya saja ya Rasul, dia ini suka mencela tetangganya. Dia ini suka apa? Mencela tetangganya. Bilisaniha, dengan lisannya. Nabi berkata, hiya finnar, dia di neraka. Dia di neraka. Padahal ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah. Faqala ya Rasulullah, inna fulanata yudkaru min qillati siyamiha. Ya Rasulullah, fulanah disebutkan qillati siyamiha, sedikit puasanya, enggak ahli puasa. Ya wis Ramadhani. Wa sadaqatiha, dan sedikit sedekahnya, bukan ahli sedekah. Ya kadang-kadang lah, jarang.
Wa sholatiha, bukan ahli sholat, bukan ahli sholat sunnah, ya sholat wajib tok itu. Adapun tahajud, duha, belas, dikit banget. Cuma sholat wajib saja. Jadi puasanya sedikit, sedekahnya sedikit, sholatnya sedikit, sholatnya yang wajib, puasanya ya Ramadan, sedekahnya ya biasa saja, sedikit. Fa inna tasaddaq bil athwari minal aqid. Bahkan sedekahnya pun sedikit banget, tapi dia tidak menyakiti tetangganya. Kata Rasul, hiya fil jannah, dia berada di surga. Makanya kadang-kadang kita ini salah prioritas. Makanya Nabi ini, ada seorang sahabat Nabi dulu agamanya Yahudi. Siapa jenenge? Ada seorang sahabat Nabi dulu agamanya Yahudi, terus masuk Islam. Jenenge sapa? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini ketika Rasulullah hijrah dari Mekah nyampe di Medina, nyampe di Kuba kalau nggak salah itu, sebelum masuk ke Medina, itu kan orang Yahudi kan banyak yang bertanya-tanya, benar nggak dia ini Nabi? Karena memang orang Yahudi sedang menunggu datangnya Nabi. Mereka baca Taurat, mereka baca kitab Samawi, tahu bahwa Nabi akhir zaman akan muncul. Cuman masalahnya di saat orang-orang Yahudi lagi nunggu datangnya Nabi terakhir, dilala kok Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka mereka ini bingung, apa ojo-ojo iki Nabi ini, tapi kok tokoh Arab. Padahal mereka berharap Nabi itu dari mana? Dari keturunannya Ishak, bukan dari keturunannya Ismail. Dari keturunan Bani Israel, bukan Bani Ismail. Ya, gegerin dunia saya kira gara-gara Bani Ismail sama bari-bari. Sampai saiki tukaran yang loro. Bani Israel, Bani Ismail hatta yaum, sampai detik ini tukaran nggak mari-mari. Semoga Allah menolong saudara kita yang ada di Palestina. Harus didoakan, Pak. Itu Gaza itu diblokade. Makanan nggak bisa masuk, listrik nggak ada, obat-obatan nggak ada. Hijrah di mana? Ditutup semua. Penjara besar itu. Ya, penjara besar. Semoga Allah menolong saudara-saudara kita di Palestina. Dan semoga Allah menghancurkan Yahudi. Amin. Sampai mana tadi itu? Tuh, iya kok jadi lari ke sana tadi ya. Abdullah bin Salam ini penasaran, dan dia orang yang jujur, membaca Taurat. Dia alim sungguhan, rabi Yahudi, pendeta, bukan pendeta. Yahudi gak punya pendeta, ulama Yahudi. Yang punya pendeta itu Nasrani. Orang Yahudi kawin, orang Yahudi gak pendeta tapi rabi, alim, akhbar. Maka penasaran, dia pengen ngecek bener nggak dia ini Nabi. Maka Abdullah bin Salam ini datang mengamati Nabi. Pertama lihat wajahnya Nabi, langsung punya kesimpulan, ini bukan wajah pendusta. Ini bukan wajah pendusta. Pertama kali yang didengar, belum masuk Islam loh ini. Pertama kali yang didengar dari lisannya Nabi adalah ucapan Nabi, ya ayyuhan nas, afsus salam, wa atimut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Hei manusia, afsus salam, tebarkan salam, wa atimut ta'am, berikan makanan, wasilul arham, sambung tali kekerabatan, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah ketika manusia terlelap di kala malam, tadkhulul jannata bisalam, kalian masuk surga dengan keselamatan. Langsung masuk di hatinya. Itu adalah kesan pertama yang dilihat oleh Abdullah bin Salam.
Aku nggak mau cerita Abdullah bin Salam lebih detail, enggak. Cuma aku mau menyampaikan ke panjenengan, lihat hadis ini loh. Coba perhatikan. Tebarkan salam, berikan makanan, sambung tali kekerabatan. Baru setelah itu sholatlah malam. 3 musuh 1. Tadkhulul jannata bisalam, kamu masuk surga dengan keselamatan. Yang 3 amalan sosial. Yang 1 baru amalan sholat. Sholat sunnah, betul toh? Tebarkan salam, sambung tali kekerabatan, berikan makanan. Sosial semua, betul? Baru setelah itu sholatlah di kala malam. 3:1. Setelah itu masuklah kamu surga dengan keselamatan. Maka dari itu ibadah yang ibadah itu bisa nular ke orang lain manfaatnya, itu lebih besar pahalanya. Kamu sholat untuk dirimu, kamu sholat untuk dirimu, engkau puasa untuk dirimu, tapi engkau berbuat baik kepada tetangga, tetanggamu dapat manfaat. Maka setiap ibadah yang bisa menular kebaikannya ke orang banyak, maka semakin besar pahalanya. Makanya Nabi di sini katakan, ya Rasul, ada perempuan ahli apa tadi? Sholat, ahli puasa, ya, ahli sedekah, tapi dia suka mencela apa? Tetangganya. Kata Nabi apa? Ya finnar. Itu disebutkan seorang yang puasanya pas-pasan. Pas-pasan di sini bukan berarti meninggalkan sholat puasa Ramadan, bukan. Ya maksudnya yang wajib sama ya, ringan saja, nggak ahli puasa yang puasa sunat dilakukan semua. Ya, tapi karena dia berbuat baik kepada tetangganya, kata Rasul, hiya fil jannah. Wal wasiyatu bil jar tasmalul muslim wa ghairul muslim. Ya, anjuran berbuat baik kepada tetangga ini enggak hanya tetangga muslim, bahkan tetangga yang non muslim, yang kafir. An Mujahid anna Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi. Abdullah sahabat, Amr bin As juga sahabat. Dzabahat lahu syatun au dzubihat lahu syatun fi ahlihi. Ya, disembelih kambing keluarganya. Falamma ja'a qala uditum li jarina al-yahudi, ahaditum li jarina al-yahudi. Jadi keluarganya itu nyembelih kambing, seekor kambing. Setelah itu datang Amr bin As. Kok Amr bin As apa? Abdullah bin Amr bin As. Maka Abdullah bin Amr bin As tanya ke keluarganya, adaitum li jarinal yahud, apakah kalian sudah ngasih tetangga kita yang Yahudi ini? Diulangi lagi, apakah kalian sudah ngasih hadiah atau sudah kalian beri tetangga kita Yahudi ini kambing ini? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Senantiasa Jibril terus-terusan ngasih wasiat ke aku agar aku berlaku baik kepada tetanggaku. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, sampai-sampai aku mengira tetangga itu bisa mewarisi harta. Yang ngomong ini Nabi. Makanya ketika Abdullah bin Amr bin As nyampe rumahnya, kok ada makanan yang enak, tanya ini tetangga sudah dapat belum? Lah ini kayak gini-gini ya harus dihidupkan, Pak. Itu sunnah Nabi. Cuma wong kota itu kurang ngono-ngono ini. Kemarin sudah tak jelaskan ini. Nek wong desa sih biasa ngono ya. Ono apa dibagi nang tangga liya. Iku sunnah Nabi. Apalagi wong perumahan pagere gede-gede wis gak ono tanggane belas. Padahal sunnah Nabi. Itu harus dimulai meskipun sama hidup di perumahan. Ya, enggak apa-apa, punya rezeki apa kasih. Kita ajari tetangga kita itu bahwa beginilah seharusnya bertetangga sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai safar bepergian ada oleh-oleh, enggak apa-apa. Kita ajari tetangga kita itu. Ya, entah itu belikan kaos apa belikan apa cindramata atau apa. Memang kita harus ajari
Ini sunnah Nabi yang hampir hilang. Ya, sunnah Nabi yang hampir hilang. Sampean pulang kampung atau ke tempat orang tua, bawa oleh-oleh yang banyak supaya dikasihkan ke tetangga-tetangganya. Itu sunnah Nabi. Nah, ini mulai hilang. Ya, mulai hilang di masyarakat timur. Ya, makanya harus dihidup-hidupkan lagi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makanya Abdullah bin Amr bin As ketika nyampe rumah, lho kok ana panganane nek iki? Tangga wis dapat belum? Tanggaku iki Yahudi lho padahal. Apalagi tanggoe wong Islam. Tambah gede hae. Tetangga itu macam-macam, Pak. Ada tetangga yang memiliki 3 hak. Dan ada tetangga yang memiliki 2 hak. Dan ada tetangga yang memiliki 1 hak. Udah pernah dengerin? Nah, tetangga yang punya 3 hak itu siapa? Saudara yang tetangga itu ada 3. Enggak usah cuma 2. Tetangga jauh sama tetangga dekat. Ya, kalau dari sisi itu. Dari sisi hak, tetangga itu ada 3. Yang pertama, tetangga yang memiliki 3 hak. Itu tetangga muslim dan saudara kita, ponakan kita, paman kita, terus misanan kita, tetanggaan. Maka dia punya 3 hak. Hak sebagai dulur kerabat, 2 hak sebagai muslim, 3 hak sebagai tetangga. Iki tambah gede hae. Berat haknya, gak boleh dilanggar itu. Lah, tetangga yang nomor 2 adalah tetangga yang memiliki 2 hak. Tetangga yang muslim, punya 2 hak. Hak sebagai sesama muslim dan hak sebagai tetangga. Yang ketiga, hak. Nah, tetangga yang memiliki 1 hak saja. Siapa itu? Tetangga kafir, Pak. Ngomong kafir wedi saiki diganti non muslim. Gak ono do Al-Qur'an non muslim, kafir. Saking wedine diwarai teror radikal nyebut kafir tadi apa? Ghairul muslim, non muslim. Ya, kita punya tetangga kafir. Itu gak boleh didolimi. Itu dia masih punya 1 hak sebagai. Nah, makanya di sini Abdullah bin Amr bin As ngajari kita, tetangga itu meskipun kafir atau non muslim, dia masih punya hak sebagai apa? Tetangga. Jadi tetangga ada 3 tadi ya. Terus kita lanjut. Waqad addan nabiyyu al-jar as-salih min sa'adatil insan. Rasulullah mengkategorikan tetangga yang baik termasuk sumber kebahagiaan manusia. Rasulullah pernah bersabda, min sa'adatil mar'i, atau yang saya baca yang setelahnya saja karena ada nomornya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah bersabda, arba'un minas sa'adah. 4 hal termasuk kebahagiaan. Pokoknya dunya sampean duwe 4 hal ini, wis sampean termasuk wong sing bahagia. Urusan dunya loh ya, bukan urusan akhirat. Urusan dunia panjenengan punya 4 hal ini. Nah, ini termasuk bahagia. 4 hal. Apa aja itu? 1, al-mar'a as-solehah. Wong wedok sing tepak, sing apik, sing soleha. Nah, itu sudah separuh kebahagiaan. Dewean sudah. Nomor 1, duwe bojo sing apik, duwe harim sing tepak, sing soleha. Nah, itu nomor 1. Soalnya tanpa nomor iki wis kabeh percuma. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 sekono artine kabeh. Nek nomor 1 iki enggak ono. Neraka kabeh wis. Neraka donya maksudnya. Ya, nomor 1 al-mar'a as-solihah. Harim sing bagus, istri yang mulia, istri yang solihah. Nomor 2 al-maskanul wasi'. Rumah yang jembar, rumah yang luas. Sampean punya istri yang soleha,
sing bagus akhlake Masya Allah, terus duwe omah sing jembar, rumah yang luas. Terus nomor berapa? Nomor 3, wal jarus saleh, tetangga baik, punya tetangga yang baik. Nomor 4, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Wis nek dipapat iku wis berarti sampean nggih apa meneh ya wis iku wis. Ya wis iku bojo tepak, ayu kok ganteng. Apa? Ayu, soleha, nurut, omahe luas, tonggone api, kendaraane nyaman. Ya wis. Wis mari urusan donya. Ya. Nggih apa meneh. Ya. Wa arba'un minas saqawati, dan ada 4 termasuk kesengsaraan. Wong nek nduk donya duwe papat iki wis sora uripe. Sora uripe, sengsara hidupnya. Yang pertama al-jarusu, tetangga yang jahat. Tetangga yang jahat. Oh, tetangga jahat itu bikin gak seturu, Pak. Betul enggak? Tetangga yang jahat itu bikin gak seturu. Mesti ono ae kelakuane, aneh-aneh. Pokoknya yang penting nyakiti tonggone. Ya. Disopo gak semaur, disopo ndak mau dia. Ya. Dan kelakuannya aneh-aneh. Nomor 1 itu. Yang nomor 2, 4 kesengsaraan hidup. 1, tetangga yang jahat. Nomor 2, wal mar'atus su, wanita yang jahat, wanita yang buruk, wanita yang jelek akhlaknya. Wal maskanud dayyiq, nomor 3, apa kira-kira? Rumah yang sempit. Wal markabus su, kendaraan yang ya kalau mokokan, ya Pak, su itu artinya buruk ya bisa jadi mokokan, cuma yo ojo diartekno mokokan ngono. Wal markabus su, dan kendaraan yang jelek, yang enggak nyaman lah gitu, gampang mogok, mutamati, ditol juga laku. Ya itu. Ya, jadi ada 4 kebahagiaan, ada 4 kesengsaraan. Salah satu yang disebut Nabi adalah tetangga. Ya. Kayak Nabi, Pak, punya tetangga. Sopo jenenge? Abu Lahab. Allah soro, Pak. Ganggu terus Nabi itu. Duri, iya kan? Duri ditaruh di mana? Padahal pamannya loh. Wah, cinta Nabi luar biasa, nyayangi Nabi luar biasa. Budaknya dimerdekakan gara-gara ngasih kabar kalau Nabi itu lahir. Budaknya suruh nyusui. Ya, sampai Nabi umur 40 tahun mendakwakan apa? Tauhid, baru benci. Dulunya nggak benci. Wasa istrinya jahat. Ummu siapa namanya? Ummu Jamil, saudaranya Abu Sufyan, tantenya Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi begitu. Kemudian kita lanjut. Dan di antara doa yang Nabi berlindung darinya adalah di antara doa perlindungan yang Nabi berlindung kepada Allah dengannya. Perhatikan. Di antara doa ini, doanya Nabi, Allahumma inni a'udzu bika min jaris su fi daril maqama fa inna jaral badiyati yatahawwalu. Allah, aku berlindung dari tetangga yang buruk. Tetangga yang buruk. Nah ini ya, jadi intinya jangan sampai kita menjadi tetangga yang enggak baik. Bahkan Nabi memerintahkan sahabat, ta'awwadzu billahi, berlindunglah kalian wahai sahabatku, min jarisu, dari tetangga yang buruk. Disuruh berlindung. Ya makanya jenengan ini kalau punya tetangga yang baik itu sebenarnya rezeki dari Allah. Nah kadang-kadang kita ini kurang merasa, sampeyan diberi Allah tetangga yang baik itu rezeki, Pak. Itu termasuk kenikmatan duniawi ya. Hanya harus bersyukur. Wa bayyana anna khairal jiran khairuhum li jarihi. Nabi mengabarkan bahwa sebagus-bagusnya tetangga adalah yang paling bagus terhadap tetangga lainnya.
An Abdullah bin Amr bin As qala Rasulullah khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi. Sebagus-bagusnya teman adalah di sisi Allah yang paling baik perlakuannya terhadap teman yang lain. Wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Sebagus-bagusnya tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap tetangga lainnya. Nah, ini makanya hendaklah kita belajar untuk menjadi tetangga yang baik. An Aisyah, ya Rasulullah inna li jaraini fa ila ayyuhuma uhji. Ya Rasulullah, aku ini punya dua tetangga. Aku punya makanan, tapi nggak cukup untuk dua orang. Mana yang saya kasih hadiah? Paham? Saya punya dua tetangga. Kata siapa? Aisyah. Nah, aku mau ngasih hadiah, tak kasih yang mana ini? Kalau sampai gimana? Kalau antum gimana? Mau ngasih hadiah tetangga, kan tidak semua apa yang kita miliki itu banyak, kadang sedikit, tapi kita ingin berbagi. Yang kita kasih yang mana? Yang sebelah rumah apa yang depan rumah? Depan rumah kalau ada jalan raya gitu. Nah, perhatikan, ya Rasulullah inna li jaraini. Ya Rasul, aku punya dua tetangga. Fa ila ayyuhuma uhdi. Yang mana yang saya kasih hadiah ya Rasul? Yang kanan apa yang kiri? Yang depan apa belakang? Apa jawaban Nabi? Ila aqrabihima minki baban. Yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumahmu. Ya silakan diukur pakai meteran dulu. Ya, nanti ya kalau sudah ketemu, ya yang paling dekat itu yang dia kasih hadiah dulu. Dan dulu saya ceritakan ke antum ya, Aisyah ini dermawan luar biasa. Sama dengan Mbak Yunya juga, atau adiknya Mbak Yunya, Asma itu, Asma binti Abi Bakar. Abdullah bin Zubair, anaknya Asma, keponakannya Aisyah. Abdullah bin Zubair ini pernah berkata, tidak pernah aku melihat wanita yang lebih dermawan melebihi ibuku. Siapa ibunya namanya? Asma binti Abi Bakar. Dan bibiku, yaitu Aisyah binti Abi Bakar. Tidak pernah aku melihat seorang wanita yang lebih dermawan melebihi ibuku dan bibiku. Tapi kedermawanan mereka itu berbeda. Adapun ibuku, yaitu Asma binti Abi Bakar, adapun ibuku tidak pernah menyimpan harta. Ketika dia dapat rezeki langsung dibagikan habis. Dia dapat rezeki dibagikan habis. Amma Aisyah tu, adapun Aisyah bibiku, dia kalau dapat rezeki dikumpulkan dulu. Dikumpul, nanti baru dibagikan habis. Kalau Asma langsung. Kalau Aisyah dikumpulkan dulu, kalau udah banyak dibagikan habis. Berarti dermawan mana Asma dengan Aisyah? Dalam Asma ini dapat bagi. Aisyah simpan dulu. Nek sakit baru dipakai. Dermawan mana? Tergantung niatnya. Sama, cuma beda teknis. Ujung-ujungnya ya podo-podo dibagikan. Ya sama. Dan itu jangan heran, karena dua-duanya adalah anaknya Abu Bakar. Umar datang dengan membawa separuh harta. Dia berkeinginan hari ini nggak boleh aku kalah sama Abu Bakar. Aku harus menang pokoknya, karena kalah terus. Kali ini aku pengen menang. Umar bawa hartanya banyak sekali. Ditanya sama Rasulullah, keluargamu gimana Umar?
Dijawab sama Umar, mithlahu, masih ada yang semisalnya di rumah ya Rasul. Semisalnya, berarti yang dikasihkan berapa? Separuh, 50-50. 50 dikasihkan ke Rasul, yang 50% dikasihkan ke keluarga. Dilalah datang Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Seluruh. Ditanya, lalu bagaimana keluargamu wahai Abu Bakar? Taraktu li ahli Allah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasul. Makanya ketika Rasulullah hijrah sama Abu Bakar, itu Aisyah masih di Mekah sama Asma. Ditanya sama bapaknya Abu Bakar, kakeknya Aisyah, kakeknya Asma, buta, namanya siapa? Ibnu Abi Kuhafa. Namanya Abu Kuhafa. Nama aslinya Utsman. Ditanya, bertanya nih orang, hei Aisyah, hei Asma, cucu-cucuku, apa yang ditinggalkan ayah kalian? Dikasih apa? Ayah kalian hijrah ikut Muhammad dari Mekah ke Madinah. Kalian dikasih apa? Ditinggali apa? Paham? Apa yang dilakukan Asma sama Aisyah? Dia ngambil batu, ditaruh di kantong, kantong zaman dulu, kain terus ada ciretannya gitu. Apa tahu kan ya? Disuruh pegang kakeknya. Wahai kakek, sesungguhnya ayah kami meninggalkan uang yang sangat banyak. Padahal itu apa? Batu. Memang keluarga dermawan, Abu Bakar As-Siddiq dan juga keluarga besarnya. Nah, lanjut. Waqtalafal ulama'u fi haddil jar. Para ulama berselisih pendapat batas tetangga. Tetangga kita itu ukurannya mana, batasnya apa? Berapa rumah? Nah ini. Fadhahaba Syafi'iyyatu wal Hanabilatu ila anna haddal jiwar arba'una daron min kulli janib. Menurut pendapat Imam Syafi'iyah dan menurut pendapatnya Hambaliyah. Hambali berarti imam siapa? Pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa dikatakan tetangga itu batasannya adalah 40 rumah dari segala penjurunya. Ke depan 40 rumah, ke samping kanan 40 rumah, samping kiri 40 rumah, ke belakang 40 rumah. Ya wakil berarti. Petang puluh kali papat. Satu swidak, nek ngasih makan ngasih makan. Iki pendapat hakul jari arba'una daron hakadha wa hakadha wa hakadha. Berdasarkan hadis ini. Tapi hadis ini lemah ya. Hadis ini lemah. Wa dhahabal malikiyatu ila anal jarh wal mulasik min jihatin minal jihad aw muqabil lahu wa bainahu masyari' ad-dayyiq la yafsilu fasilun kabirun. Menurut Malikiyah, tetangga adalah yang melekat, yang dempel di rumah kita dan tidak dibatasi dengan jalan yang luas. Adapun menurut Imam Abu Hanifah atau Abu Hanifah, tetangga adalah yang gandeng, yang mulasik, yang melekat dengan rumah kita. Ya tonggo cer ngono kuwi. Jadi terjadi khilaf para ulama. Sebagian Ibnu Hajar mengatakan bahwa man sami'an nida'a fawal jar. Siapa yang dengarkan azan itu tetangga. Dulu kan azan enggak pakai apa? Speaker, betul toh? Lah yang denger azan, nah itu statusnya masih tetangga. Wallahu a'lam, enggak ada batasan yang pasti, tapi intinya ya kita estimasikan sendiri-sendiri. Tonggoku iki sing dia siku tonggoku. Apalagi kalau sekarang itu kan di perumahan itu kan ada baris itu nggih. Ada satu baris. Ya minimal ya satu baris ini. Depan hadap-hadapan sama kanan kiri ini. Adapun sudah beda gang, beda itu. Ya tetap tetangga afdalnya, tapi kalau memang adanya yang sebaris dan satu gang itu ya yang satu gang itu. Wallahu a'lam. Makanya Ibnu Qudamah berkata, al-jar huwal muqarib yarji'u dzalika ilal uruf.
Kata Imam Ibnu Qudamah, masalah tetangga ini dikembalikan ke uruf. Uruf artinya apa? Kebiasaan. Jadi nggak ono ukuran pasti kira-kira ono lah. Iki tanggoku gitu. Kemudian wa hadza ala ihda'il jiran li ba'dihim walau bisyai'il yasir. Ya, kita dianjurkan ngasih hadiah kepada tetangga meskipun dengan suatu yang sederhana. Rasulullah pernah bersabda, ya nisa al-muslimat, wahai wanita-wanita muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha. Ya, janganlah meremehkan berbuat baik seorang tetangga kepada tetangga yang lainnya. Walau fursan satin, meskipun dengan kaki domba, kaki kambing. Kekil yo larang kekil ya. Ya, tapi di zaman itu mungkin digambarkan sesuatu yang apa? Yang tidak begitu berharga. Maksudnya berbuat baiklah kepada tetanggamu, meskipun nggak usah dikasih dagingnya, nggak usah dikasih lia-liane, wis kasih apa? Kikil. Tapi masalahnya justru kikil itu sing digeleki oleh sebagian orang. Itu artinya di situ yang diambil pelajaran adalah kasih meskipun itu sederhana, menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah suruh belum? Belum. 5 menit lagi. Taib, saya tambahi. Dan kita dianjurkan untuk memperhatikan tetangga untuk masalah makanan. Perhatikan. Qala Rasulullah, ya Aba Darrin, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Wahai Abu Dar, jika engkau masak marak, daging ada apa? Kuahnya ada banyak marak di sini. Ya Abu Dar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha. Ya Abu Dar, kalau kamu masak marak, makanan berkuah, fa'akthir ma'aha, perbanyaklah airnya. Fata'ahad jiranaka, dan perhatikanlah tetanggamu. Maksudnya bukan berarti tetangga dikasih kuah tok. Ndak, itu maksudnya perbanyak supaya nanti bisa dibagi-bagi. Nek banyu ini tok gak usah ya tetap dikasih apa? Dagingnya. Inna khalili ausani idza tabakhta maraqan fa'akthir ma'ahu. Sesungguhnya kekasihku memberi wasiat, kalau kamu, kekasihku maksudnya siapa? Rasul. Kalau engkau memasak marak, perbanyaklah airnya. Tumandur ahla baitin min jiranika, kemudian lihatlah keluarga tetanggamu. Fa'asibhum minha bima'ruf, maka berikan sebagian tadi dengan cara yang ma'ruf. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda dari Abdullah bin Abbas, ma'amana bi man bata syab'an wa jaru ja'i ila janbi wa ya'lam bi. Tidak beriman kepadaku, umatku ini enggak beriman kepada aku jika dia bermalam tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan. Wa huwa ya'lamu bi, padahal dia tahu kalau tetangganya ini lapar. Kalau tahu dia. Makanya Pak, orang yang du'afa itu ada dua macam. Ada sa'il, ada mahrum. Karena ayatnya berbunyi lisaili wal mahrum. Lisail yang minta-minta, aku gak duwe apa-apa, tolong aku utang duit. Itu sa'il namanya. Tapi ada orang itu yang mahrum. Mahrum itu dia yang gak punya, butuh, tapi gak bisa minta-minta, itu gak bisa. Lah kadang-kadang kita itu harus jeli. Ada tetangga kita itu yang punya tipe mahrum, bukan mahrum. Ya mahrum. Mahrum artinya dia itu punya apa, nggak punya, butuh, duafa, fakir, miskin, tapi nggak mau minta-minta. Lah orang kayak gini nih kita harus jeli, karena tidak semua orang itu bisa apa? Meminta. Ada orang itu yang nggak mampu tapi dia berusaha untuk punya izzah, menjaga kehormatannya. Nah kalau bisa kayak gitu itu jangan sampai minta kita yang ngasih, karena beda loh dikasih sama minta itu. Betul dong ya?
Kalau ngasih itu penghormatan kita ke dia. Tapi kalau dia minta, itu dia yang merendahkan diri. Lah sampai tetangga kita itu minta, kasihan gitu. Kalau kita tahu dia kekurangan, dia nggak punya pekerjaan atau pekerjaannya pas-pasan, nggak cukup untuk keluarga. Kalau kita punya rezeki kita kasih beras misalnya. Itu senang Pak, orang dikasih beras itu senang. Ya. Oke. Terus selanjutnya. Wa kana yaqbal da'wata jiranihi wa yastahibu ma'ahu zaujatahu. Rasulullah itu menerima undangan tetangganya dan Rasulullah minta Aisyah atau minta istrinya untuk menemaninya. Datang seorang laki-laki ke Nabi dan dia ngundang Nabi. Ana jaron di Rasulullah Faris. Rasulullah punya tetangga orang Persia, Iran. Dari Iran sana. Karena toyibal marok, ini pinter masak ini, pinter membuat marak. Tetangganya Nabi, Farisi. Fasona ali Rasulillah, maka dia buat untuk Rasul. Terus dia datang, ya Rasulullah, monggo pinarak ke rumah saya, ada marak. Kata Nabi, wahadhi, Aisyah juga ya, Aisyah juga ya. Kata orang Farisi, lah, enggak. Lho ya ono sing nglakoni kayak gini. Aku baca tak ulang-ulang bener tak ini. Enggak. Kata Rasul, ya sudah enggak jadi kalau gitu. Terus suatu saat membuat lagi si Farisi ini datang lagi. Ya Rasulullah, monggo pinarak ke rumah saya makan. Ada marak. Rasulullah ngulangi lagi, wahadi, sama dia juga ya, Aisyah begitu. Si Farisi ini mengatakan, lah, oh kalau dia enggak ya Rasul. Loh, ngono kuwi terjadi. Hadis iki. Hadis riwayat Imam Muslim loh. Ada riwayat kayak gini. Akhirnya ya kalau Aisyah enggak diundang ya enggak jadi. Kemudian yang ketiga kali nih. Ya Rasulullah, mari ke rumahku makan. Sama dia juga ya, Aisyah. Kata yang orang Farisi, iya ya Rasul. Nah baru Rasulullah ngajak Aisyah. Ternyata itu para ulama menjelaskan itu bukan pelit. Tapi memang ini orang nggak punya berbuat pengen nyeneng Nabi. Duwene mek siji. Dan iki Aisyah elok pisan. Gak cukup. Tapi lihatlah para sahabat saking pengennya nyenengno Nabi. Kok nek Aisyah elok pisan gak cukup. Tapi mbok yo gak apa-apa tanggo dipan wong loro kan ngono. Tapi ini ndak ya gak boleh. Ya namanya manusia beda-beda. Qala alal faris idza ya ini ada keterangannya. Para ulama itu husnudzon luar biasa. La alal faris inna ma lam yatu Aisyah awan liqauni ta'am kana qalilan. Kenapa si Farisi kok ngundang Nabi kok enggak sekalian Aisyah pertama kali? Kan memang makanan itu sedikit tapi saking pengennya apa? Memuliakan Rasul. Fa'arada tawfirahu ala Rasulillah, sedangkan orang ini pengen memuliakan Nabi, Nabi kenyang, Nabi senang gitu. Ya. Nah, ini juga dalil kalau diundang orang jangan ngajak-ngajak orang lain sekiranya enggak diizini. Yang diundang awakmu ngajak dulure papat. Bawa hadis eksternal, anaknya dibawa, diundang diedok wadah. Kecuali kalau kita tahu orangnya khoyir, ya kita sudah tahu kebiasaannya dia. Nah, itu beda lagi. Tapi orang nggak kenal baru mau ngundang ya izin dulu. Ya, karena bisa jadi kasusnya sama dengan yang ada di hadis tadi. Dan semua orang itu nyaman, ternyata nggak sesuai dengan apa? Nggak sesuai dengan hitungan kan biasanya kan dihitung gitu tuh. Berapa orang ke sini, persiapannya kan gitu. Makanya kalau diundang orang, memang acara makan ya disampaikan itu. Kalau memang ternyata bawa tambahan, khawatir sohibul bait tidak siap. Nah itu ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.